Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menghadirkan khasyah di dalam diri kita. Ilmu yang benar adalah ilmu yang mendatangkan khasyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang hanya ada rasa khasyah di dalam hatinya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah hamba-hambanya yang berilmu. Hanyalah hamba-hambanya yang mengetahui siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa Rabb yang dia sembah setiap saat, siapa yang memberinya rizki yang tidak henti-hentinya kita rasakan, kita nikmati. Muncul keinginan, muncul rasa penasaran di dalam dirinya untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita mempelajari suatu ilmu, kemudian kita keluar dari majlis itu tanpa membawa rasa khasyah, tanpa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, maka ketahuilah itu bukan ilmu yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukanlah ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita fikirkan, agama Islam ini sebenarnya sangat ringkas, sangat mudah difahami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Semudah itu. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat itu seorang utusan, seorang rasul. Apa yang dia bawa? Ani'budullah, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wajtanibut taghut, tinggalkan semua sesembahan yang taghut, sesembahan yang tidak hak, sesembahan yang tidak boleh kita samakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semudah itu agama kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa semakin kesini kita semakin dibingungkan, kita semakin merasa bahwa agama ini terlalu rumit untuk kita fahami. Itu terjadi ketika ada orang-orang di luar Islam, ada orang-orang yang ingin merusak Islam, kemudian dia sengaja mendatangkan syubhat-syubhat, mendatangkan keraguan di dalam iman kita kepada Allah. Yang tadinya begitu simpel, hanya beribadah kepada Allah dan tinggalkan ibadah yang taghut, sekarang kita dihadapkan kepada buku yang berjilid-jilid yang harus kita selesaikan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada yang pertama tadi,
tuntutlah ilmu syar'i yang benar-benar mendatangkan khasyah di dalam diri kita. Kaum muslimin, ikhwati fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami menggantikan Abuya pada malam hari ini, tidak melanjutkan pembahasan beliau karena kami tidak tahu dari mana kita sampai, jemaah sekalian, dan kita takut nanti penyampaian yang kami sampaikan juga tidak sesuai dengan bagaimana Abuya menjelaskan kepada kita. Maka pada malam yang mulia ini kami ingin membahas salah satu pembahasan yang begitu penting, yang insyaallah dengannya ketika kita memahami dengan sebaik-baik pemahaman akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang kita pelajari adalah salah satu dari rukun iman, yaitu beriman kepada ketetapan-ketetapan Allah, beriman kepada nasib, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk umat manusia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami hanya akan membahas sampul daripada pembahasan ini. Ini belum kita masuk kepada intinya, baru sampulnya. Karena seandainya kalau kita pelajari lebih mendalam tentang beriman kepada takdir, maka buku ini yang akan membahasnya, dan dia insyaallah tidak akan selesai dalam satu malam. Makanya kami tadi mencoba mencari khulasah atau kesimpulan atau poin-poin penting daripada beriman kepada takdir, beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dengannya kita akan sedikit lebih faham bagaimana takdir itu. Karena kebanyakan dari kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin, mereka hanya memikirkan takdir ketika terkena musibah. Ketika dia terkena musibah, dia katakan ini takdir saya. Ketika terkena penyakit, ini takdir saya. Ketika dia merasa rugi dengan apa yang dia miliki, dia mengatakan ini takdir saya. Tapi ketika Allah mudahkan urusannya, Allah beri dia kesehatan, Allah beri dia keamanan dan kenyamanan hidup di dunia ini dengan anak-anak dan keluarganya, dia tidak tahu itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk di majlis ilmu juga adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak kita melupakan itu, dan kita tidak bersyukur dengan hari-hari yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika datang satu musibah, kita katakan ini takdir saya. Kenapa Allah memberi ini kepada saya? Kenapa bukan kepada orang lain? Bukankah saya juga baru terkena musibah baru ini gitu. Dan ditambah lagi. Ini sebagian dari cara kita memahami takdir. Maka malam ini kami ingin menjelaskan sedikit bagaimana sebenarnya kedudukan takdir. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Salah satunya adalah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam masalah qadar. Beliau mengatakan, min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. Di dalam memahami takdir ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak langsung masuk kepada intinya, tapi ada langkah-langkah di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan posisi kita sebagai makhluk. Kita harus tahu siapa kita, bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah, dan kita harus tahu siapa Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah inilah yang harus kita fahami agar kita nanti bisa memahami bagaimana takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Maka beliau memulainya, min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. Di antara salah satu sifat Allah yang agung, sifat Allah yang mulia adalah Allah maha melakukan apapun yang Allah inginkan. Di sini beliau menyebutkan dua sifat Allah. Yang pertama adalah al-fa'al. Al-fa'al itu Allah maha melakukan, Allah berbuat sesuatu lima yurid, berdasarkan iradahnya, berdasarkan keinginannya. Ketika kita ingin belum tentu itu terjadi.
Kita menginginkan anak-anak yang soleh. Ada di antara kita tidak mendapatkan anak yang soleh. Kita menginginkan istri yang solehah. Ada di antara kita tidak mendapatkan istri yang solehah. Dan bahkan kita ingin menjadi orang yang bertakwa dengan iman yang sempurna. Akan tetapi banyak di antara kita yang belum mendapatkan itu. Manusia memiliki keinginan, akan tetapi keinginan yang terbatas. Keinginan yang tidak selalu terjadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin, itu pasti terjadi. Maka Allah mengatakan di dalam salah satu ayat di dalam surat Hud ayat 107, Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu maha melakukan apapun yang Allah inginkan. Jadi kita harus tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah maha melakukan apapun yang Allah inginkan. Allah inginkan kebaikan untuk kita pasti terjadi. Allah inginkan keburukan itu akan terjadi. Nanti muncul pertanyaannya, apakah benar Allah menginginkan keburukan bagi kita? Itu pertanyaan selanjutnya. Yang penting harus kita sadari Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apapun. Tidak ada yang terjadi di muka bumi kecuali terjadinya itu berdasarkan keinginan Allah. Dan itu yang Allah katakan di dalam surat Hud, Inna rabbaka fa'al lima yurid. Maka fala yakhruju syai'un an iradatihi wa sultanihi. Ketika Allah menginginkan sesuatu dan pasti terjadi, maka tidak ada satupun keluar daripada kehendak Allah dan keluar daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apapun. Wala yasduru syai'un illa bitakdirihi wa tadbirihi. Tidak ada satupun terjadi di muka bumi ini kecuali berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan dia akan lahir pada tahun ini, meninggal pada tahun ini dengan rezeki yang telah Allah tetapkan, dan itu pasti akan terjadi. Nanti kita akan membayangkan bagaimana manusia ini Allah ciptakan dan takdirnya lebih lama Allah ciptakan. Allah tulis takdirnya di Lauhul Mahfuz. Setelah itu baru Allah ciptakan manusia. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya iradah Allah, begitu besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan ketetapan kita. Allah menciptakan arah kemana kita, baru Allah ciptakan kita. Jadi ini menepis perkataan orang-orang kufar yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan bermain-main, kemudian Allah bagi dua, sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga. Ini sebuah keyakinan yang salah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu seperti katakan dalam ayat, ma khalaqnakum abasa, dikatakan. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita kemudian menelantarkan kita, tidak. Tapi semuanya berdasarkan ketetapan yang Allah tentukan. Biyadihi malakutus samawati wal ard. Di tangan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah adalah raja bagi semua raja yang ada di muka bumi. Yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudillu man yasha'u bi hikmatihi. Allah Subhanahu wa taala memberi seseorang hidayah itu berdasarkan kasih sayangnya. Ketika kita merasa di dalam hidayah, maka Allah sayang kepada kita. Bagaimana saya tahu saya berada di dalam hidayah? Ketika kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang kita. Ada di antara kita yang mendahulukan akalnya, yang mengatakan, ngapain kita sholat lagi? Karena saya sudah merasa bersatu dengan Allah. Saya sudah sampai kepada derajat yang sangat tinggi. Sementara ibadah itu dilakukan agar kita sampai kepada Allah. Sekarang kita sudah sampai, maka kita tinggalkan. Maka orang seperti ini orang yang jauh dari hidayah. Karena dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi seseorang hidayah karena Allah sayang kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan seseorang
Karena kebijaksanaannya, bukan karena kasih sayangnya, bukan karena kemurkaan, bukan karena kemarahannya, atau bukan karena asal-asalan, tapi berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memasukkan Abu Jahal, Abu Lahab ke neraka? Karena berdasarkan kebijaksanaan Allah. Allah menginginkan Abu Jahal, Abu Lahab dan semua orang-orang Quraisy masuk surga. Apa buktinya? Allah turunkan Al-Qur'an. Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah mengutusnya bermain-main? Tidak. Allah menginginkan kaum Quraisy itu mereka berada di dalam hidayah, sehingga Allah turunkan Al-Qur'an. Sehingga Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah menginginkan mereka kebaikan. Allah berikan akal yang sehat. Dan itu semua adalah sebab-sebab kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka menolaknya. Mereka mendustai Al-Qur'an, mereka mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mudahkan urusannya menuju neraka. Jadi tidak Allah ciptakan manusia kemudian Allah giring dia ke surga, tidak. Makanya Allah mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus kepada seorang rasul, sampai kepadanya hujjah. Ketika dia menghadap Allah suatu hari nanti, kenapa engkau tidak mengikuti, tidak masuk Islam? Maka orang akan mengatakan tidak ada yang berdakwah kepada saya kepada Islam. Ini menjadi hujjah bagi mereka. Maka Allah utus rasul agar hujjah itu tidak ada, agar alasan untuk tidak masuk Islam itu tidak ada. Maka Allah utus rasul. Ketika nanti Allah memanggil Abu Lahab, Abu Jahal, kenapa engkau tidak beriman sementara telah aku utus kepadamu Muhammad, telah aku turunkan kepadamu Al-Quran? Maka tidak akan ada jawabannya, kecuali mereka akan menganggukkan, karena hujjah telah sampai. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seseorang berdasarkan hikmahnya, berdasarkan kebijaksanaan Allah. La yus'alu amma yaf'alu likamali hikmatihi wa sultanihi wa hum yus'alun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ditanya kenapa Allah melakukan ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini ada yang Islam, ada yang kafir? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini kaya, ini miskin, ini sakit, ini sehat? Kenapa tidak menjadi satu saja? Semuanya Islam, semuanya sehat, semuanya kaya. Allah tidak akan ditanya tentang hal itu. Kenapa? Karena Allah Maha Bijaksana. Seandainya manusia ini hanya dalam satu bentuk, maka bumi ini tidak akan berputar. Si miskin akan bekerja bagi yang kaya, yang sehat akan bekerja untuk yang sakit, yang berilmu akan memberikan ilmu kepada yang tidak berilmu. Dengan itu dunia ini berputar. Salah satu dari hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan berbagai macam takdir. Maka Allah tidak akan ditanya, kenapa Allah engkau datangkan penyakit kepada saya? Kenapa bukan kepada mereka? Kita mungkin saja bertanya, bukankah kita orang-orang beriman? Benar. Bukankah kita orang Islam? Iya. Bukankah mereka orang-orang kufar? Iya. Tapi kenapa mereka lebih kaya daripada kita? Kenapa mereka lebih senang hidupnya daripada kita? Mungkin itu ada yang kita tanyakan. Kita tidak tahu hikmah yang besar di belakang itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia sebagai tempat singgah selama-lamanya. Maka Allah berikan dunia ini kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusialah yang ditanya. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga kita akan ditanya Allah, mata kita akan ditanya Allah, hati kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kitalah yang Allah ciptakan. Kitalah yang menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang Allah ciptakan untuk beribadah. Kita sebagai makhluk, maka kita akan ditanya oleh Allah. Bukan kita yang balik bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ikhwati fiddin yang dimuliakan Allah. Kemudian wal imanu bil qadari wajibun
beriman kepada ketetapan Allah, beriman kepada takdir Allah merupakan wajib. Dan dia adalah salah satu daripada rukun iman. Wa huwa ahadu arkanil imani sittah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir baik dan buruk. Ini yang kami singgung tadi di awal muqaddimah. Kemudian Nabi juga mengatakan amantu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Nabi mengatakan saya meyakini, saya beriman kepada takdir Allah, yang baiknya, yang buruknya, yang manisnya dan yang pahitnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadikan takdir itu sesuatu yang buruk, yang baik juga takdir. Tidak hanya menjadikan yang pahit itu takdir, yang manis juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita senantiasa berpikir kita mengingat takdir hanya ketika kita mendapatkan musibah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan fal khairu wasyarru bi'tibaril aqibah. Baik atau buruknya sebuah takdir itu dilihat dari balasan yang kita terima. Kita sekarang puasa di tengah hari yang sangat panas. Yang seharusnya kita minum, yang seharusnya kita makan, dengan itu kita menjadi kembali kuat. Sekarang kita tertahan. Apakah itu buruk atau baik? Itu adalah takdir baik. Kenapa? Karena balasan yang kita terima itu baik. Kita salat subuh di saat manusia semuanya tertidur. Apakah itu takdir buruk? Tidak, itu takdir baik. Karena balasan yang kita terima itu baik. Kemudian wal halawatu wal mararatu bi'tibari waqti isabatihi. Manis atau pahitnya sebuah takdir itu dilihat pada waktu terjadinya. Sekarang kita sakit, maka kita sebutkan itu adalah takdir yang pahit. Seandainya seseorang muslim yang sakit, dia mendapatkan takdir yang pahit, akan tetapi dia bersabar dengan penyakit itu, maka dia akan mendapatkan takdir yang baik. Makanya seorang muslim yang dikatakan Nabi itu, seorang muslim itu dia keadaannya selalu menakjubkan. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar, baik untuknya. Ketika dia diberi kenikmatan, dia bersyukur, juga baik untuknya. Jadi belum tentu takdir yang pahit itu merugikan kita, tidak. Kita tidak mengetahui apa hikmah Allah Subhanahu wa taala di balik penyakit yang Allah berikan kepada kita. Kita enggak tahu hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki kepada kita. Begitu banyak hikmah di belakang itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sakit. Karena belum tentu ketika kita sehat, maka mungkin saja dengan kesehatan itu kita tidak bersyukur. Dengan kesehatan itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan itu Allah masukkan kita ke dalam neraka. Sekarang Allah beri kita penyakit. Dengan itu kita bersabar. Dengan itu kita belajar. Dengan penyakit itulah Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Maka ada hikmah di belakang itu. Wa khairul qadari ma kana nafi'an wa syarruhu ma kana darran aw mu'ziya. Takdir yang baik adalah takdir yang mendatangkan manfaat. Takdir yang baik adalah takdir yang mendatangkan manfaat, dan takdir yang buruk adalah takdir yang mendatangkan mudarat. Jadi kekayaan belum tentu itu baik. Penyakit itu belum tentu buruk. Semuanya tergantung bagaimana seorang muslim itu menyikapinya. Ketika dia bersabar dengan musibah, dia menjadi baik. Ketika tidak bersyukur dengan nikmat, maka dia menjadi buruk. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kita fahami. Siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa kita sebagai makhluk,
dan bagaimana takdir itu baik, buruk, manis dan pahit. Ini langkah-langkah yang harus kita ketahui. Kemudian wal khairu wasyarru huwa binnisbati lil maqduri wa aqibatihi. Fa inna minhu ma yakunu khairan kat ta'ati was sihhati wal ghina wa minhu ma yakunu syarran kal ma'asi wal marad wal faqr. Baik dan buruknya sebuah takdir itu dilihat dari manusia yang diberi takdir itu. Ya. Manusia diberi takdir, maka dia baik atau buruk. Kemudian ketetapan itu, sakit itu, kaya itu, sehat itu takdirnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan takdir tidak buruk. Jadi kami ulang, misalkan Bapak polisi dia membuat rambu-rambu lalu lintas. Dia membuat rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ada seorang pengendara yang menggunakan sepeda motornya. Ketika dia terjatuh, yang salah siapa? Apakah dia menyalahkan sepeda motor yang dia bawa? Coba kalau nggak ada sepeda motor saya nggak akan jatuh. Coba kalau saya tidak ada, coba kalau saya tidak lahirkan, saya tidak akan jatuh. Jadi kita tidak menyalahkan undang-undang Allah. Jadi Allah memberi ketetapan-ketetapan, memberi takdir. Ketika terjadi takdir, kejadian itu yang buruk, bukan ketetapan Allahnya yang buruk. Misalkan kita di pondok pesantren ada buku panduannya. Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita hukum, maka jangan katakan buku panduannya buruk. Yang buruk adalah hukumannya dan orang yang terkena hukuman. Itu yang buruk. Jadi harus kita fahami, Allah menetapkan takdir buruk kepada saya. Ketetapan Allah buruk, itu salah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan keburukan kepada hambanya. Maka Allah mengatakan wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun dari hambanya. Allah tidak zalim. Bahkan Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usur. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan dikatakan di dalam salah satu hadis, inna rahmati ghalabat ghadabi, atau inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku senantiasa mendahului marahku. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu ayyatuba alaikum. Jadi Allah yang ingin kita itu bertaubat. Artinya apa? Allah tidak ingin kita itu diazab. Maka Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Jadi yang buruk adalah orang yang terkena musibah itu, orang yang terkena balasan buruk, akan tetapi undang-undang Allah, aturan Allah itu tidak buruk. Nah, tujuannya nanti ini untuk siapa? Untuk mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan kebaikan, tapi keburukan adalah hasil dari perbuatan manusia itu sendiri. Ini yang akan kita sebutkan nanti. Mereka berpikir, mana mungkin Allah menciptakan keburukan? Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan khamar, menciptakan zina, menciptakan segala sesuatu yang buruk? Ada orang yang berpendapat seperti itu. Maka nanti akan kita jawab. Ya, di dalam salah satu ayat yang sangat penting yang harus kita ketahui. Nah, kemudian ada takdir-takdir yang baik katanya seperti ketaatan, kita beribadah, kesehatan, al-ghina, kekayaan, itu semua adalah takdir yang baik. Kemudian ada takdir yang buruk seperti kemaksiatan, penyakit, kefakiran. Itu semua adalah bentuk-bentuk daripada takdir yang buruk. Adapun perbuatan Allah itu tidak buruk. Allah menetapkan segala sesuatu itu tidak buruk. Jadi jangan kita mengatakan Allah hanya menciptakan kebaikan saja, adapun keburukan itu adalah ciptaan manusia. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Allah mengatakan
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan yang kalian lakukan. Allah ciptakan kita, perbuatan kita juga Allah ciptakan. Nanti akan ada penjelasannya itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita. Kemudian Allah juga mengatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'. Allah telah menciptakan segala sesuatu, maka masuk padanya kebaikan dan keburukan. Faqaddarahu taqdira. Setelah Allah ciptakan, Allah beri dia takdirnya. Maka tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini yang keluar daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ikhwati fiddin yang dimuliakan Allah, apa buktinya perbuatan Allah itu tidak buruk? Nabi SAW mengatakan di dalam sabdanya ketika beliau mengajarkan Al-Hasan bin Ali sebuah doa, beliau mengatakan waqini syarra ma qadait. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan yang Engkau tetapkan. Jadi yang buruk itu adalah yang ditetapkan, bukan perbuatan Allahnya. Tapi yang telah Allah tetapkan itu menjadi buruk. Penyakit yang Allah tetapkan itu buruk. Tapi Allah yang menjadikan sebuah penyakit bukan buruk, perbuatan Allah tidak buruk. Maka di doa Nabi, waqini syarra ma qadait, fa adhafa syarra ila ma qadahu la ila qadaihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan keburukan itu kepada yang Allah tetapkan, yaitu manusia dan perbuatannya, tidak kepada aturannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru muqaddimah daripada pembahasan takdir. Kemudian kita lanjutkan. Beliau mengatakan wal imanu bil qadari la yatimmu illa bi arba'ati umur. Seseorang itu tidak dikatakan beriman kepada takdir dengan keimanan yang sempurna sampai dia meyakini 4 hal. Ada 4 hal yang wajib dia imani, baru dia dikatakan seseorang yang beriman kepada takdir Allah. Yang pertama adalah al-imanu bi anna Allah alimun kullama yakunu jumlatan wa tafsilan bi ilmin sabiq. Kita wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Kita beriman Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik secara umum ataupun secara terperinci dengan ilmunya yang telah lalu. Manusia kapan dia tahu terjadi sesuatu? Ketika terjadi. Ketika gelas ini jatuh baru kita tahu gelas ini jatuh. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir. Kita yang berkumpul malam hari ini dalam masjid, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan sebelum ini dengan ilmunya yang telah lalu. Dengan meyakini ini, apa yang ada dalam hati kita? Rasa tenang. Allah Subhanahu wa taala telah tahu kemana arah kita, tapi kita enggak tahu. Makanya kita berusaha. Maka Nabi mengatakan i'malu, berusahalah, bekerjalah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena dengan usaha itu, dengan kerja itu, maka dia akan dimudahkan. Jadi bukan berarti kita berpangku tangan. Allah sudah tetapkan takdir kita, akhirnya kita berpangku tangan saja. Kalau Allah tetapkan kita ke surga, ya kita ke surga walaupun kita enggak berusaha. Itu salah. Nabi mengatakan i'malu, bekerjalah. Fa iza faraghta fansab. Selesai kamu mengerjakan suatu pekerjaan, maka beralih kepada pekerjaan lain. Itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dalam Islam takdir itu bukan menyuruh kita berpangku tangan. Takdir itu menyuruh kita untuk memberi rasa nyaman, rasa tenang di dalam hati kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemana arah kita. Yang penting kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Itu yang harus kita yakini. Makanya kita beriman bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi dengan ilmu yang telah lalu. Apa buktinya? Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi? Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad, pertanyaan Allah kepada kita.
Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Itu telah tertulis. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan takdir kita. Kemudian yang kedua, annallaha kataba fil lauhil mahfuz maqadira kulli syai'in. Kita wajib meyakini bahwasanya Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz takdir segala sesuatu, makhluk hidup, benda mati, semuanya telah Allah tetapkan. Tidak ada satupun yang keluar daripada takdir Allah. Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satupun kejadian. Allah mengatakan tidak ada satupun kejadian di bumi ataupun kejadian yang terjadi pada diri kalian illa fi kitab, kecuali telah dituliskan. Kapan Allah tuliskan? Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan manusia itu. Apa yang akan terjadi nanti Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Itu wajib kita yakini. Kemudian Nabi juga mengatakan, innahullah qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasanah. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, telah menetapkan takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun yang lalu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya Allah. Kemudian yang ketiga yang wajib kita imani, baru kita dikatakan beriman dengan sempurna kepada takdir. Annahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillahi wa masyiatihi ad-da'irah bainar rahmati wal hikmah. Kita harus meyakini bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi, yang telah terjadi atau yang akan terjadi yang keluar dari kehendak Allah. Jadi segala sesuatu terjadi berdasar kehendak Allah. Terjadinya orang-orang yang beribadah atas kehendak Allah, rezeki yang diturunkan atas kehendak Allah, seseorang yang melakukan maksiat atas kehendak Allah. Jadi kami jelaskan sedikit kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya antara Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan Allah menciptakan perbuatan manusia? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu, di dalam tubuh manusia ada dua hal. Yang pertama ada softwarenya, yang kedua ada hardwarenya. Ada perangkat kerasnya dan ada perangkat lunaknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota tubuh kita. Ini perangkat kerasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam tubuh kita ruh. Dengan ruh itulah kita berjalan, dengan ruh itulah kita hidup. Maka ada dua yang disebut oleh para ulama, ya, hubungan antara, bukan berarti Allah yang bermaksiat, tidak. Yang bermaksiat itu tetap manusia itu, akan tetapi Allah beri dia dua hal. Yang pertama adalah iradatun qalbiyah. Allah beri dia keinginan hati. Ketika dia punya keinginan, Allah beri dia kudratun badaniyah, kemampuan tubuh. Maka dengan dua hal inilah seorang manusia melakukan apapun. Maka melaksanakan haji belum wajib apabila dua hal ini tidak dia sanggupi. Ya, dia tidak memiliki keinginan hati, maka dia nggak akan terjadi. Walaupun dia memiliki kemampuan tubuh untuk datang ke Mekah untuk pergi beribadah, tapi dia tidak punya keinginan hati, maka tidak terjadi. Atau dia punya keinginan hati, tapi dia tidak memiliki kemampuan tadi, maka itu juga tidak akan terjadi. Nah, seseorang melakukan sesuatu berdasarkan dua hal ini. Dia memiliki keinginan hatinya, kemudian dia memiliki kemampuan tubuhnya. Dan dua-duanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Allah menciptakan keinginan hati kita dan Allah menciptakan kemampuan tubuh kita. Memberi kita kesehatan. Nah, sesuatu yang terjadi di
di langit dan di bumi itu senantiasa terjadi karena iradah Allah, kehendak Allah yang bersumber dari rahmatnya dan kebijaksanaannya. Terjadinya seseorang beribadah berdasarkan nikmat Allah, kesehatan yang didapatkan seseorang berdasarkan nikmat Allah, kemudian penyakit yang Allah berikan kepada seseorang berdasarkan kebijaksanaan Allah, seseorang yang bermaksiat berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemaksiatan kepadanya. Buka Al-Qur'an, itu semuanya, semua bentuk kemaksiatan Allah larang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq wala ta'kulu malal yatim illa billati hiya ahsan. Itu semua larangan. Jangan kalian berzina, jangan kalian memakan harta anak yatim, jangan kalian membunuh anak-anak takut miskin. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an itu menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita dan melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan kebijaksanaannya. Sudah diajarkan kepadanya, diberikan kepadanya hidayah. Ini, mari kita sholat ke masjid, tapi dia tetap memilih untuk melakukan kemaksiatan, maka Allah mudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami atas segala sesuatu kami ciptakan berdasarkan takdir. Kemudian Allah juga mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa saja yang Allah inginkan hidayah untuknya, maka Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Terdengar suara azan, dia langsung ke masjid. Terdengar nasihat seseorang, baik di HP-nya, di Facebook atau di YouTube, langsung dia terima. Oh ya, ini kebenaran. Mudah dia menerima kebenaran. Artinya dia orang yang Allah inginkan hidayah. Tapi orang yang Allah tidak inginkan hidayah, yang Allah sesatkan dia, Allah buat dadanya itu seperti apa? Kemudian Allah melanjutkan, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja." Siapa saja yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah jadikan dadanya itu sempit lagi, berat. Walaupun hanya sekedar melaksanakan salat, walaupun hanya sekedar menjaga pandangannya, sekedar tidak berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, merasa berat dia. Artinya dia adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan hidayah. Jadi terjadinya hidayah ataupun terjadinya kesesatan berdasarkan iradah Allah, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala. Semua yang ada di langit dan di bumi merupakan makhluk ciptaan Allah. Maka dalil ini yang digunakan oleh mereka yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Jadi di alam semesta ini hanya ada dua, kata mereka. Apa buktinya Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Maka Al-Qur'an adalah salah satu dari segala sesuatu yang Allah ciptakan, kata mereka. Tapi mereka lupa. Ada ayat yang lain mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Bukankah milik Allah ciptaannya dan al-amr? Al-amru itu adalah Al-Quran menurut para ulama mufassirin. Jadi dia lupa. Ada di sana istisna, ada di sana pengecualian. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi merupakan makhluk ciptaan Allah kecuali Al-Quran. Dengan salah satu dalil itu, ala lahul khalqu wal amru. Jadi wajib kita yakini kalau kita makhluk, maka kita wajib menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menerima ketetapan konsekuensi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita dikatakan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pembahasan masalah takdir belum selesai. Karena ada lagi takdir itu dijadikan hujjah, dijadikan alasan bagi mereka yang bermaksiat. Tapi pembahasan ini akan sangat panjang
membutuhkan waktu yang lebih. Seandainya nanti Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita lagi, maka kita akan jelaskan. Kalau tidak, akan ada ustaz-ustaz yang lain yang akan menjelaskannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, bisa membuat kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada takdirnya, dan menjadikan kita hamba yang tumakninah, hamba yang tenang dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Selalu ada hikmah di sana. Taib, kita cukupi sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.